Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya untuk diri saya. Sebelum menikah, istri saya kerja di luar negeri. Mau tambah kontrak, tapi saya minta dia pulang dulu karena mau saya nikahi. Karena majikannya tidak mengizinkan minta cuti. Dan akhirnya pulang lalu saya nikahi. Dan saya baru tahu setelah di rumah, istri saya yang ngambekan, keras kepala, seolah dia benar sendiri, yang terkadang sama orang tuanya pun juga bicaranya kurang pantas, sehingga orang tuanya pun tidak bisa menasehatinya. Lalu saya pun jadi jauh dari keluarga, sahabat, adik kakak, khususnya ibu saya. Dampaknya pekerjaan saya pun jadi lebih sulit, karena istri saya yang tidak mengizinkan saya keluar menemui keluarga dan orang lain. Apa yang harus saya lakukan Buya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat buat yang mau cari jodoh. Bukan bagi Anda dulu, saya kasih jawaban pada yang cari jodoh. Makanya nikah itu, kalau bahasa sederhana, kalau mau cari pasangan itu, lihatlah pasanganmu sebelum nikah. Lihatlah pasanganmu dengan mata melek beneran. Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang. Jangan kebalik. Kalau sebelum menikah tuh lihat, Nabi kan yang ngajari, pilih. Jadi pilih dulu dong, jangan asal saja ketemu di internet, fotonya editan, diterima, pusing. Dohir batinnya nggak dapat ya. Nah, sudah cantiknya tidak seperti yang di gambar, tak-taunya punya kelebihan adalah bawel. Sama ngambekan, ya ini kan pusing, salahmu sendiri. Makanya kalau ingin mencari pasangan kita harus tahu dan taunya pun tidak langsung dari diri Anda sendiri. Sebab kalau Anda tanya kepada orang yang bersangkutan langsung, makanya mohon maaf, budaya yang harus kita singkirkan budaya pacaran. Pacaran itu ada bohong-membohongi loh ya. Itu jarang mandi itu, cuman karena pengen ketemu pacarnya mandi dia. Dia padahal sering marah, cuman karena dia berharap dia menahan dia. Tapi kalau setelah itu balik lagi. Makanya dalam Islam tidak begitu. Kalau Anda seorang wanita ingin tahu hakikatnya seorang laki-laki, bukan Anda bertanya. Kalau bertanya dia akan baik-baik. Anda tanya siapa yang dekat dengan dia. Dia akan bercerita tentang sifat wataknya. Selesai. Kalau seorang laki-laki pengen tahu seorang perempuan, tanya siapa yang dekat dengan dia. Atau bahasa lain, kirim adik. Kalau engkau anak seorang laki-laki, ingin mengetahui seorang perempuan, kirim adik perempuanmu. Suruh duduk seminggu dengan perempuan itu, akan tahu dia. Malas ikat gigi, rambutnya berkelabang. Itu bisa jadi, maksudnya kelihatannya cantik di mukanya saja, itu bisa jadi buka, innalillah. Bisa begitu. Karena hanya kalau ketemu manis-manis sama laki-laki begitu. Itu bajunya pinjaman. Apalagi perempuannya kok senang mewah. Mobil rental tuh. Nasib buruk ya. Jadi maksud kami adalah ikuti petunjuk baginda Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau menikah itu milih. Yani milih. Jadi tahu modelnya kayak apa. Kalau sama ibunya ngambekan, sama ente bakal lebih ngambek, serem lagi. Kalau sama ibunya berani yang sudah berbuat baik dari dulu, sama ente yang baru kenal baiknya hanya sebentar lagi kau dimusuhi. Kan begitu kaidahnya. Ibunya yang sudah banyak berkorban saja nggak dihargai, apalagi Anda calon suaminya. Anda harus cerdas dong. Anda biarpun perempuan cantik kayak apa, kok sama baik ibunya nggak baik. Ibunya sudah melahirkan dia ngasih makannya kolain aja dibegituin, apalagi saya nanti. Saya ngasih nafkah, giliran saya sakit dibuang nanti saya. No. Sorry ya. Tapi Anda tahu wanita dia adalah dia penyabar, dia lembut hasabnya. Hasab itu adalah lembut perilaku. Kemudian dia, Masya Allah, agama. Dengar dari informasi orang. Anda baru masuk. Ini nasihat supaya tidak tiba-tiba dinikahi, ngambekan, keras kepala. Nah, ini kan. Sengaja kami hadirkan bukan agar Anda menyesal, wahai penanya. Bukan sang penanya biar menyesal, tidak. Ini bagi siapapun, tolong ikuti petunjuk Nabi, menikah itu memilih. Kalau tidak memilih, maka sudah tidak benar. Ada tidak memilih.
tapi dipaksa oleh hatinya, terlanjur cinta, itu nggak milih. Terlanjur cinta tuh aneh. Sampai yang Neng, kenapa kok kamu seneng sama laki-laki itu? Apanya kelebihannya? Nggak tahu, Mi. Nggak tahu. Bingung dia, suruh tanya kelebihannya nggak ngerti. Yang penting aku seneng. Ya memang kalau sudah cinta, sudah melekat, gurah Jawa rasa coklat. Repot dia. Nggak sholat dibilang, sholat bagus, bohong. Padahal biarpun dinasehati, suatu ketika kita nasihati seorang perempuan. Dia itu, orang tuanya nggak senang kalau dia ada urusan dengan laki-laki itu. Laki-lakinya nggak baik secara akhlak, secara ini. Saya nasihati setengah jam lebih, sampai mulut ini berbusa bahasanya orang sekarang. Gimana? Sudah dengar laki-laki yang ideal seharusnya seperti itu. Gimana jujur? Solehah? Laki-laki itu pantas enggak untuk kamu kira-kira? Spontan akalnya jawab, tidak, Bu ya. Ibunya di saat dia keleng begitu senangnya langsung dipeluk. Tapi setelah itu ngomong apa? Buya, kenapa? Kan semua orang bisa berubah kan? Balik lagi. Sudah tahu nggak benar masih? Kan semua orang bisa berubah kan? Memang makanya jangan main api. Milih itu begini, saya nggak diterima di sana, podo utwe, nggak lamar nggak terima, podo utwe, lamar nggak terima, podo utwe, nggak lamar nggak diterima, minum obat nyamuk, minum es degan, stres, alasan, kenapa saya tidak terima, kenapa alasannya apa? Hei, kalau disebutkan alasannya, nangis kau. Kalau disebutkan alasannya, nangis. Alasannya. Jadi, tolonglah ya, ternyata pendidikan Islam itu menjadikan Anda indah. Coba Anda seorang wanita, Anda belum jatuh hati, di saat dilamar seseorang, sudah oke, nggak jadi, no problem. Bahkan dah khusnudun, kayak emang Allah akan beri yang terbaik. Datang lagi nanti selesai. Masa dunia seluas ini dianggap dunia seluas daun kelor? Ini kan pepatah dulu. Dunia tidak seluas daun kelor. Tahu daun kelor? Dan kalau mirip daun lamtoro. Luas dunia ini. Masya Allah ya. Baik, kemudian saya kembali kepada Anda. Anda seperti yang bertanya tadi. Berarti Anda banyak istighfar. Mungkin Anda dulu buru-buru nikahnya. Bisa jadi orang tua Anda bilang, jangan kau maksa, sudah terlanjur kenal. Berarti Anda minta maaf ke ibu Anda sekarang. Jalannya dulu. Nah, mungkin Anda sudah dilarang. Jangan, nak. Sudah, Mi. Dia baik, Mi. Dia baik. Dia insya Allah nanti pulang luar negeri baik. Ini. Berarti Anda sudah dosa ke ayah. Dosa ke ibu. Coba lacak dulu kesalahan Anda kalau ingin bertobat. Lacak dulu kesalahan. Mungkin dengan Allah dulu. Anda sudah terlanjur, yaitu tadi dengan Allah. Terlanjur bersenang-senang. Ya kan asik janji-janji. Ya pacaran. Berarti Anda banyak istighfar dulu kepada Allah. Istighfar yang banyak. Nyesali dosa-dosa masa lalumu. Kan begitu. Kemudian setelah itu apa? Baru proses nanti. Prosesnya apa? Ya, membuat pendekatan, buka obrolan yang baik, kirim surat cinta kepada istrimu, sebutkan tentang permasalahannya dan seterusnya dan seterusnya. Tentu yang indah, wahai istriku tercinta, istriku tersayang, dan ini. Kemudian mohon maaf bila aku menyampaikan sesuatu yang sebetulnya kalau ini bisa terwujud akan semakin indah. Apa itu? Jangan kau hilangkan cantikmu dengan cemberutmu. Kamu cemberut mesti tetap cantik sayang, gitu loh. Jadi maksudnya ya jangan gampang marah-marah. Suami itu harus pandai merayu lah. Maksudnya jangan mentang-mentang istri begitu langsung dibuang dan lainnya. Sebabnya permasalahan ini penanya sudah mulai emosi dia. Keras kepala, nggak mau denger dan semua nggak marah. Cuman dia diserat saja nggak kelihatan. Coba kalau dia ngomong kayaknya kalau laporan buya, iya buya, semua ini. Anda tidak boleh kebawa emosi wahai laki-laki harus hebat. Karena telanjur sudah Anda ambil dengan perjanjian di hadapan Allah, maka tanggung jawab Anda membenahi panci yang sudah rusak itu ibaratnya. Nah, ibaratnya beli panci milih yang rusak kan salahmu sendiri. Maka Anda tanggung jawab merawat panci itu sampai menjadi panci benar. Gitu loh. Anda merawat istri Anda yang salah bahan tadi menjadi benar. Maka kesabaran Anda, nasihat Anda, sabar dulu dong. Dia cemberut, Anda harus pandai dong, jangan ikut cemberut. Kalau Anda cemberut, Anda gelitikin dia. Pokoknya Anda harus tahu dong, Anda tanggung jawab dong, Anda salah ngambil kok. Enak aja langsung buang-buang. Enggak begitu Islam. Justru nanti setelah itu jihad Anda gede. Istri Anda seperti itu yang suka marah dan sebagainya, Anda rubah. Kalau ternyata sudah Anda coba dengan orang, coba nggak bisa,
maka ada cara, mungkin dia akan senang dengan orang lain dan akan bahagia dengan yang lainnya. Tapi proses dulu loh, jangan dikit-dikit pisah, dikit-dikit cerai, nggak seperti itu. Baik ya, apa pertama? Anda tobat dulu, Anda cari kesalahan. Mungkin Anda ngelanggar ibu Anda. Makanya semua problem rumah tangga, kalau kita amati biasanya karena dia kurang ajar sama bapak ibunya. Tobat, hai anak. Kemudian jika sudah mendoakan ibundanya dan seterusnya, mungkin ya dengan Allah istighfar yang banyak dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian setelah itu baru dia mencoba membuat pembenahan. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan saja. Pengen berdamai dan sebagainya. Lah dosanya belum diberesin. Jadi justru dosa Anda dulu Anda beresin. Karena yang menjadikan hatinya lembut adalah Allah. Yang menjadikan hatinya baik adalah Allah. Maka Anda berdamai dulu dengan Allah, damai dengan keluarga, orang tua, maka kemudian setelah itu Anda berdamai dengan pasangan Anda. Setelah itu, kalau memang ternyata sudah Anda coba berkali-kali tidak bisa, maka Anda bersepakat saja dengan dia, mungkin kita akan berpisah dengan baik-baik. Kalau sudah terlanjur anakmu juga anakku, katakan begitu. Akan kita rawat bersama, akan tapi mungkin masalah pasangan saja yang berbeda. Tidak apa-apa. Orang hebat itu berpisah tidak menjadi sebab permusuhan. Karena apa? Kadang permasalahannya sudah terlanjur terlukai. Anda sendiri sudah nggak nyaman karena diperlakukan begitu. Sampai Anda menyifati orang tuanya pun nggak bisa nasihati. Kan pol-polan. Siapa lagi nasihati? Kan repot. Begitu ya. Jadi siapapun punya problem, kasusnya kurang lebih kayak begini. Jangan gampang dikit-dikit cerai juga. Apalagi mohon maaf membalas. Dia ngambek, Anda balas dengan marah. Dia ini enggak. Tidak boleh balas-balasan. Anda harus paham ya. Kalau istri Anda cerewet, ya, Anda yang ganjen lah, Anda yang usil, Anda yang pandai merayu. Kalau suami Anda marahan, Anda yang pandai menggoda wah istri. Sambil proses nanti menyesuaikan. Jangan sampai marah ketemu marah, berantem. Baru nikah 2 minggu, cerai. Innalillah. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Indah, bahagia di dunia dan di akhirat. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.